Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Nah, contoh soal, sebuah siklus Otto ideal mempunyai rasio kompresi 8, ya. Ini rasio kompresi. Pada awal masuk kompresi, udara mempunyai tekanan 100 kPa dan temperatur 17 derajat Celcius. Lalu dimasukkan kalor sebesar 800 kJ per kilogram. Ini adalah Qin. Ya, ini Qin. Kalor dimasukkan ke dalam udara dalam proses volume konstan, proses penambahan volume konstan. Selanjutnya hitunglah, dengan memperhitungkan variasi spesifik heat. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut variasi spesifik heat. Ya, pada soal ini dinyatakan bahwa dengan memperhitungkan variasi spesifik heat pada udara terhadap temperatur, tentukan, jadi yang ditanya, temperatur maksimum. Selanjutnya, berapa tekanan maksimum? Yang A. Yang B, berapa output, W-net output. Yang ketiga, berapa efisiensi termalnya. Yang keempat, yang D, berapa tekanan mean effective pressure-nya. Nah, kita lihat dulu pada siklus di samping ini. Jadi titik 1, udara masuk sebelum dikompresi, diketahui tekanannya 100 kPa. Ya, ini volume 1. Tekanan 1. Ini volume 1. Volume 1 sama dengan volume 4. Dan ini volume 2. Volume 2 sama dengan volume 3. Nah, diketahui rasio kompresi tadi, volume 1 bahagi volume 2 sama dengan 8. Ya. Oke, kita coba selesaikan. Jadi penyelesaiannya, yang pertama, diketahui pada titik 1, temperatur 1 17 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin, ya. Jadi caranya ditambah dengan 273. Selanjutnya, untuk menyelesaikan ini, kita perlu menggunakan tabel. Kenapa perlu menggunakan tabel? Karena tadi di soal perhitungkan variasi spesifik heat. Jadi saya jelaskan sebentar. Ini adalah tabel A2. Kalau kita baca, ideal gas specific heat pada beberapa gas. Jadi di sini ada udara, karbon dioksida, karbon monoksida, dan seterusnya. Kita akan amati pada udara. Nah, kalau kita lihat, ini ada temperatur. Baik, di sini temperatur dalam satuan Kelvin. Ini ada specific heat tekanan konstan atau Cp, ini adalah specific heat volume konstan atau Cv, dan ini adalah K, rasio specific heat. Nah, kalau kita perhatikan, ini temperatur dari 250 naik menjadi 1000 derajat Celcius, angka Cp atau specific heat pada tekanan konstan akan ikut naik. Jadi kalau kita lihat ini dari 1,003 ketika 1000 derajat Celcius, dia jadi 1,142. Dan angka CV juga begitu, akan naik dari 0,716 naik jadi 0,855. Dan angka angka K atau perbandingan CP per K itu sama dengan CP per CV juga akan kebalikannya. Kalau ini naik, ini akan turun. Dari 1,401 turun menjadi 1,334. Artinya, spesifik heat ini tidak konstan. Ketika temperatur naik, spesifik heat akan ikut naik. Ya, jadi temperatur naik, spesifik heat, baik dia Cp
atau CV akan ikut naik. Artinya dia tidak konstan. Nah, pada soal tadi disuruh perhitungkan variasi spesifik heat, atau dalam kata lain, untuk menyelesaikan soal ini kita harus perhatikan bahwa spesifik heat tadi tidak konstan. Artinya kalau spesifik heat tidak konstan, maka kita tidak bisa menyelesaikan atau menghitung dengan cara ini. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena K, kalau tadi kita hitung, ini pakai angka 1,4. Ya. Berapapun temperaturnya, baik dia 1300, dia 565, atau tadi di contoh sebelumnya yang ini 300 derajat Kelvin, kita tetap pakai 1,4. Sementara kalau kita lihat tabel tadi, 1,4 itu pada temperatur 300 derajat Kelvin. Kalau dia naik jadi berapa tadi? 600, dia bukan lagi 1,4 tapi 1,376. Maka tidak bisa pakai cara seperti ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita dapat soal yang menulis seperti ini, perhatikan variasi spesifik heat, maka kita harus menggunakan tabel. Ya, gunakan tabel. Tabel berapa? Tabel A17. Tabelnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah temperatur, ada entalpi, ada PR atau reduced pressure, ada internal energy, ada VR atau volume reduced volume, dan ada entropy dot. Nah, contoh yang pertama, tadi diketahui bahwa temperatur 1 17 derajat Celcius atau 290 derajat Kelvin. Nah, untuk itu kita perlu mencari berapa properti pada saat temperaturnya 290 derajat Kelvin. Kita lihat ke tabel. Ya, jadi silakan nanti tabel di print supaya kalian mudah menghitungnya. Maka kita lihat ini, 290 derajat Celcius. Yang kita catat apa? Yang pertama kita akan catat berapa U-nya. Ya, U1. Yang kedua kita akan catat berapa VR-nya. VR nih. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini 290 derajat Kelvin, U1-nya 206,91, VR-nya 676,1. Nah, untuk apa? Kita akan lihat selanjutnya. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu pada temperatur 1 290 derajat Kelvin propertiesnya ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat proses kompresi isentropik dari 1 ke 2. VR2 bagi VR1 sama dengan V2 bagi V1 sama dengan 1/R. Ya, ini rasio kompresi tadi kan? Atau kalau kita balik, gini aja. VR1 tadi akan kita pakai untuk menghitung VR2. VR2 sama dengan VR1 pindah ke sana, 1/R kali VR1. Atau R tadi 8 kan rasio kompresinya, 1/8 kali, ini VR1 ya, 676,1. Atau sama dengan VR2-nya sama dengan 84,51. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita dapat VR2 sama dengan 84,51, kita pakai tabel lagi. Untuk apa? Untuk mencari dari VR2 ini berapa temperatur 2 dan berapa U2-nya. Ya, jadi kita balik tabelnya. Oke, kembali lagi ke tabel. Kita akan lihat di sisi VR. Ya, ini VR. Ini VR terus ke bawah. Tadi angka VR-nya adalah 84,51. Ya, 84,51. Nah, kalau kita lihat di tabel, ternyata nggak ada 84,51, yang ada 85 atau 81.
ya. Berarti 84,51 ada berada di antara sini, di antara 85 dan 81, atau temperaturnya berada di antara ini, di antara 650 sampai 660. Begitu juga internal energinya berada di antara ini, 473 dan 48,1. Maka kita perlu interpolasi, ya. Untuk mendapatkan hasilnya kita perlu interpolasi. Baik, nah saya jelaskan sebentar interpolasi. Interpolasi adalah mencari nilai antara. Kita gambarkan seperti ini. Ini A, ini B. Ini nilai A, ini nilai B. Nah, kita akan mencari X, nilai antaranya. Kita anggap ini linear, maka nilai X akan ada di sini. Nah, berapa nilai X? Nilai X sama dengan nilai A tambah X min A bahagi B min A kali NB kurang NA. Ya, atau dalam contoh ini diketahui X-nya tadi VR2 itu sama dengan X 84,51. Oke. Nah, kita mau cari berapa temperatur 2, atau temperatur 2 sama dengan NX-nya, ya. Di sini NX. Oke. Temperatur 2 sama dengan temperatur A, yang mana temperatur A ini adalah 650. Oke, 650 tambah X min A. X-nya 84,51. A-nya adalah 85,34. Jadi 84,51 kurang 85,34 dibahagi B min A. B-nya 81,89. A-nya 85,34 dikali NB kurang NA, 660 kurang 650. Oke, kita coba hitung. (650) tambah ini minus 8,449 bahagi ini minus 84,51 8,1 kurang 85,34. Ini 0,83. Ini salah nih. 0,83 minus 0,83 kurangi bahagi 81,89 kurang 85,34 minus 3,45 kali 10, ya. 0,83 bahagi 3,45 kali 10 tambah 650, maka kita dapat temperatur 2-nya sama dengan 650,2 derajat Kelvin. Nah, cara yang sama dipakai untuk menghitung U2. U2 sama dengan NA-nya 473,25. Di sini sama 84,51 kurang 85,34 bahagi 81,89 kurang 85,34 kali UB kurang UA, 481,01 kurang 473,25, ya. Sehingga kita dapat
U2-nya 474,97. Ya, jadi dari interpolasi kita dapat ini nilainya. Ya, T2-nya 652,4, U2-nya ini U2-nya 475,11. Oke. Nah, ini hasil interpolasi ya. Jadi ini interpolasi. Dari hasil interpolasi kita dapat properties di titik 2. Selanjutnya untuk mencari tekanan. Tadi diketahui temperatur 2 652,4. Nah, untuk mencari tekanan kita pakai persamaan gas ideal. Ya, ini persamaan gas ideal. Tekanan 2 kali volume spesifik 2 bagi temperatur 2 sama dengan tekanan 1 kali volume 1 bagi temperatur 1. Sehingga tekanan 2 sama dengan tekanan 1 kali temperatur 2 bagi temperatur 1 kali volume 1 bagi volume 2. Nah, kita masukkan angkanya. Tekanan 1 tadi 100 kPa dikali dengan temperatur 2 652,4 bagi temperatur 1 290. Oke. Kali V1 per V2 atau ini sama dengan rasio kompresi kali 8. Maka kita dapat temperatur 2-nya tekanan 2-nya sama dengan 1799,7. Tadi sudah untuk proses 1 ke 2. Selanjutnya proses 2 ke 3 yaitu penambahan volume konstan ya. Volume konstan heat addition atau penambahan kalor volume konstan di mana persamaannya Qin sama dengan U3 kurangi U2. Nah, ini mudah saja. Kenapa? Pada soal tadi sudah diketahui bahwa Qin sama dengan 800 kJ per kilogram. Dan U2 dari sini kita dapat U2 sama dengan 475,11. Sehingga Qin sama dengan U3 kurang U2. Kita bisa mencari U3 sama dengan Qin plus U2. 800 tambah 475,11. Maka kita dapat nilai U3-nya adalah 1275,11. Oke, jadi yang diketahui U3-nya 1275,11. Nah, dari U3 yang diketahui tadi kita bisa mencari temperatur 3 dan VR3. Bagaimana caranya? Pakai tabel lagi. Ya, silakan kita lihat ini tabelnya tadi. Ini U. Ya, ini U. Ya. Tadi kita dapat U3 berapa? 1275,11. Maka kita lihat di sini. Sampai di temperatur 1240 ternyata U masih sampai di 968. Maka kita cari halaman selanjutnya. Oke, ini halaman selanjutnya. 1275,11 itu ada di angka, nah ini U1275. Oke. Berarti ada di sini. Ini U ya. Oke, ini U. Interpolasinya terjadi di antara ini. Oke, ini 1260, ini 1279. Artinya, temperatur 3 itu berada di antara ini, 1560 dan 1580. Maka kita perlu interpolasi lagi. Nah, cara interpolasi masih sama, jadi silahkan diulangi lagi cara ini, interpolasinya. Maka kita akan mendapatkan nilai temperatur 3 sama dengan 1575,1 ya. Tadi 1560 sampai 1580. Setelah diinterpolasi ternyata hasilnya 1575,1. Ada di antara itu kan? Nah, begitu juga VR-nya. Ya, 6,108, 6,108. Ya, tadi VR-nya ada di antara ini, 6301 sampai 6046. Nah, kita dapat tadi berapa? 6,108. Jadi ini caranya diinterpolasi sama. Nah, setelah itu, setelah kita dapat
temperatur 3, 1575,1 derajat Kelvin, maka kita bisa menghitung berapa temperatur 3. Caranya masih pakai rumus gas ideal, ya. P3V3 per T3 sama dengan P2V2 per T2, atau P3 sama dengan P2 kali T3 per T2 kali V2 per V3. Nah, kita lihat di sini, ya. V2 sama dengan V3. Artinya V2 per V3 ini sama dengan 1. Oke, jadi tinggal masukkan angka tadi. Tekanan 2 dari hasil perhitungan sebelumnya. Ini tekanan 2-nya 1799,7. Tekanan 2. Masukkan ke sini. P2 kali T3 per T2. T3 1575 bagi T2 652,4. Dikali V2 per V3, di mana V2 sama dengan V3, artinya V2 per V3 sama dengan 1. Maka kita dapat P3-nya ini. Ya. Tekanan maksimal adalah 4,345 megapascal atau 4345 kilopascal. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan P3-nya. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah yang B, berapa W-net-nya? Kita tahu W-net sama dengan Q in min Q out. Tadi Q in sudah diketahui dari soal bahwa Q in adalah 800 kJ per kilogram. Akan tetapi Q out-nya kita belum tahu. Maka untuk menghitung W-net, kita perlu menghitung Q in dulu. Baik. Nah, untuk bisa menghitung Q-out, tadi Q-in 800 ya, untuk bisa menghitung Q-out, maka kita perlu mengetahui berapa temperatur 4 atau berapa U4. Nah, caranya pakai persamaan ini. Ya, VR4 bagi VR3 sama dengan V4 per V3 sama dengan R. Ya, sehingga VR4 sama dengan R kali VR3, di mana R tadi 8, VR3 tadi dari hasil interpolasi adalah 6,108. Sehingga kita dapat VR4-nya sama dengan 48,864. Nah, dari sini kembali lagi kita harus melihat ke tabel dan akan ada interpolasi lagi. Nah, jadi 48,864, kita lihat ini VR, kita cari angka ini VR 48,864, maka dia berada di 48,864, akan ada di antara ini, ya, di antara 70 sampai 800, 51,64 sampai 48,08. Nah, ini kita interpolasi lagi. Nah, dari situ kita akan dapat nilainya setelah diinterpolasi. T4-nya ada di 795,6. Jadi ini setelah interpolasi ya. Angka ini akan muncul setelah interpolasi dari data yang ini. 780 sampai 800. Nah, dapatnya 795. Dan U4-nya 588,74. Sehingga dari situ kita bisa menghitung Q-out-nya. Ya, Q-out sama dengan U1 min U4. Q-out sama dengan U4 minus 1. U4-nya tadi 588,741 kurangi U1. U1 tadi di awal. Ini U1-nya 206,91. Maka Q-out-nya adalah 381,83. Sehingga W-net, kita bisa hitung W-net sama dengan Q-in min Q-out. Q-in tadi dari soal 800, Q-out tadi dari perhitungan ini 381,83. Maka kita dapat kerja bersihnya 418,17. Ini W-net.
ya. Jadi dengan memasukkan 800 kJ per kilogram, kita dapat kerja 418. Selanjutnya, menghitung efisiensi. Nah, ini menghitung efisiensi mudah saja. Efisiensi sama dengan W net bagi Q in. W net tadi yang kita hitung 418 bagi 17 dibagi dengan Q in dari soal 800. Maka kita dapat efisiensinya adalah 52,3%. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menghitung mean effective pressure. Mean effective pressure itu bisa didapat dari persamaan ini. W net bagi V1 min V2. Nah, dari soal yang diketahui adalah R. V1 bagi V2 sama dengan 8. Tapi tidak diketahui berapa volumenya, hanya diketahui berapa rasio volumenya, perbandingan volumenya. Oleh karena itu, kita harus menghitung berapa V1-nya, volume 1. Itu berapa meter kubik. Bagaimana caranya? Kita hitung pakai persamaan ini. Ini persamaan gas ideal. V1 sama dengan RT1 per P1. Di mana R itu konstanta gas ideal. Ya, ini konstanta gas ideal, ini konstan ya, tidak berubah-ubah. R kali temperatur 1 tadi 290 bagi tekanan 1 100 kPa, maka kita dapat V1 ini volume spesifik. Volume spesifik 1 sama dengan 0,832. Sehingga kita bisa menyelesaikan pakai persamaan yang ini. Ya. W net bagi volume spesifik 1 kurangi volume spesifik 1 bagi R. Atau pakai ini, W net bagi volume spesifik 1 kali 1 min 1 per R. Sehingga kita tinggal masukkan W net tadi 418 dibagi volume spesifik 1 0,832 kali 1 min 1 per R 1/8. Kita dapat mean effective pressure-nya adalah 574 kPa. Baik, sekian untuk materi pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan berpindah kepada diskusi atau tanya jawab. Terima kasih.